Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Cerenti, dan yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu guru, dan yang saya hargai kakak-kakak kelas serta teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Terutama yang paling utama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau masih memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Salawat beriring salam takkan dan takkan pernah bosannya kita hadiahkan kepada arwah junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga dengan memperbanyak selawat kepada beliau, kita diakui sebagai umatnya di akhir kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja masuk ke topik ceramah saya pada siang hari ini. Pada pagi hari ini, yakni kemuliaan bulan Ramadan. Hadirin sekalian, teman-teman yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marhaban ya Ramadan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau masih memberikan kita umur yang panjang sehingga kita dapat bertemu di bulan Ramadan tahun ini. Dan sudah tidak terasa kita akan tidak lama lagi kita akan menghadapi akhir Ramadan. Semoga beliau juga memberikan kita kesehatan agar kita bisa menjalani Ramadan ini sampai akhir. Amin. Dan semoga beliau juga menyampaikan umur kita pada bulan Ramadan tahun depan dan tahun depannya lagi. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kata Ramadan tentu sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita, yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan suci bagi kita, karena pada bulan ini adalah tempat kita memperbanyak pahala dan menghapus dosa. Karena setiap pahala dan amal kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali lipat. Begitu juga dengan dosa-dosa kita akan dihapuskan pada bulan Ramadan ini. Amin. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yakni barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Ramadan, maka akan dihapuskan dosanya yang sudah lalu dan yang akan datang. Dan barang siapa yang berpuasa mulai dari awal Ramadan hingga sempurna puasanya sampai akhir Ramadan, maka tidak akan ditulis satupun dosa baginya sampai hari itu. Dan barang siapa yang berpuasa di awal Ramadan tetapi dia meninggal atau qaid sebelum berakhirnya Ramadan, maka niscaya pada hari kiamat kelak tidak akan ditulis satupun dosa baginya atau suci dari dosa. Teman-teman sekalian, sesungguhnya ada pun tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. 1. Ingin menjadikan manusia lebih bertakwa, khususnya umat Islam. Kedua, ingin mengajari manusia cara menahan dan melawan hawa nafsu. Karena setiap manusia pasti memiliki hawa nafsu. Dan pada bulan Ramadan ini kita tidak hanya menahan rasa lapar, melawan rasa haus, tetapi kita juga melawan hawa nafsu. Seperti yang telah sama-sama kita dengar dari ceramah Ustadz Hendri 2 minggu yang lalu, yakni manusia diberkati atas 2 hal. 1, akal pikiran, dan 2, hawa nafsu.
sedangkan malaikat hanya diberkati dengan akal pikiran dan binatang hanya diberkati dengan hawa nafsu. Akan tetapi apabila manusia bisa mengedepankan akal pikirannya dan tidak terlena-lena dengan hawa nafsunya, maka manusia akan lebih mulia daripada malaikat. Tetapi jika manusia sibuk terlena dengan hawa nafsunya dan tidak mengedepankan akalnya, maka manusia akan lebih hina dari binatang. Wa na'udzubillah min zalik. Teman-teman sekalian, mana ada orang yang mau lebih hina dari binatang? Jangankan lebih hina, setara saja kita tidak mau. Teman-teman, hawa nafsu tidak hanya berada di tangan, tidak hanya berada di kaki, tidak hanya berada di mulut, bahkan ada di mata. Apa contohnya hawa nafsu di kaki? Yaitu adalah hawa nafsu kita untuk melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat maksiat. Apa contoh hawa nafsu di tangan? Yaitu adalah hawa nafsu kita untuk mengambil hak-hak milik orang lain. Dan apa hawa nafsu kita di mulut? Hawa nafsu kita untuk membicarakan keburukan orang, hawa nafsu kita untuk berbohong, dan lain-lain. Apa hawa nafsu kita di mata? Yaitu adalah hawa nafsu kita untuk melihat hal-hal yang buruk, untuk melihat gambar-gambar yang tidak bermoral, untuk melihat video-video. Sudahlah. Maka dari itu, marilah everybody sama-sama kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Teman-teman, kespesialan bulan Ramadan tidak hanya terdapat di siang harinya, tetapi juga terdapat di malam harinya. Yang mana ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang malam ini hanya terdapat pada bulan Ramadan. Sesuai dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Qadar ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah malam 1000 bulan. Pada malam itu turunlah pada malaikat dan roh Jibril atas izin Tuhannya. Maka sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Teman-teman, yang dimaksud dalam ayat yang saya sampaikan tadi, malam kemuliaan itu adalah malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya adapun keutamaan orang yang bisa menemukan malam Lailatul Qadar. 1. Dosanya dan dosa kedua orang tuanya akan dihapuskan. Kedua, niscaya dia akan masuk surga. Ketiga, semua permohonannya dan doa-doanya akan dikabulkan pada malam hari itu. Subhanallah. Maha mulia bulan Ramadan ini, teman-teman sekalian. Maka dari itu, marilah teman-teman, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat, besti-besti, boy, marilah guys, sama-sama kita memperbanyak amal ibadah, amal pahala. Kita jadikan bulan Ramadan ini tempat kita menghapus dosa, tempat kita memperbanyak pahala, dan semoga dengan terus berdoa kita ditemukan oleh Allah dengan malam Lailatul Qadar. Dan semoga semua amal kebaikan dan amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya rasa hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Pergi ke pasar membeli songket dibeli. Pergi ke pasar membeli songket dibeli untuknya barole. Bukannya ceramah kau yang singket, tapi kaki kau yang anak mangalete. Jika ada salah saya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tiada gading yang tak retak, tiada tuyul yang tak botak, tiada pisau yang tak retak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
semua.